Kongres Perdana INAHEA resmi dibuka.
dalam banyak kasus, banyak pelajaran, banyak teori, banyak perdebatan, para ahli ekonomi kesehatan telah menunjukkan bahwa mekanisme pasar tersebut tidak bisa jalan di dalam kesehatan, di dalam dunia pelayanan kesehatan. Karena ada 3 hal penting yang berbeda sekali. Yang pertama, ini para ekonom menuliskannya, sifat daripada kebutuhan pelayanan kesehatan yang uncertain, yang ketidakpastian. Dengan ini secara resmi Kongres Perdana dinyatakan dimulai. Dan ditandai nanti dengan pukulan gong, karena sudah ada gong, hanya 2 pukulan, 2 kali. Tidak ada hubungan dengan pemilu, pileg, tapi berhubungan dengan keluarga bersama, 2 anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, Kongres Perdana INAHEA resmi dibuka. Oleh karena itu ada 3 pertanyaan dalam hidup manusia. Barang apa yang perlu kita produksi? Ya, what valuable commodities should we produce? Berapa banyak gitu. Yang kedua, bagaimana memproduksinya? Siapa yang memproduksi, dengan sumber daya apa, dengan teknologi apa? Yang ketiga, untuk apa? Ini masalah distribusi. Apakah distribusi itu adil merata? Bagaimana dengan penduduk miskin? Inilah 3. Honest, you tell me. No one has really ever been able to be clear, to understand. There are different approaches. Some people are economists. Some people, like Dr. asked about, are doctors first. Some people come from demography. They come from a lot of different places. A number of different things that helped to change, to make him decide he was going to create an association. He talked with many people from Harvard, spent a sabbatical year at York, and got a number of people on site there. Frankly, I think part of the reason that he decided to do this was that Temple University cut his travel budget as well. And he liked to travel. So, and I think the final piece of that was really... I think it's probably true to say that most of the work of economists, certainly up until about 10 years ago, was applied in those kinds of areas. There's a very large literature. I'm not going to say much about it now because it's not my main expertise, but just to say that if you take the decision that you've made to establish a single payer system for healthcare, I think there is quite a strong body of international evidence that would be supportive. Keuangan sampai dengan kepala instalasi. Dari hasil ini, hilirisasi ini bisa dilihat pertama tentang seluruh kasus yang dilayani di 4 rumah sakit tersebut maupun pada kasus seksual besarnya seperti di level 3. Sebagai rumah sakit kelas A misalnya, Fatmawati ini masih melayani sekitar 75% kasusnya. Kasus umumnya itu adalah severity level 1 dibandingkan dengan rumah sakit lain yang lebih tinggi. Bukan berarti ini salah, bukan. Tetapi mungkin harus dilihat di sistem di situ, vaskes yang ada di situ, karena menyangkut rujukan dan sebagainya. Bisa saja rumah sakit tersebut di sekitarnya tidak ada rumah sakit atau vaskes kelas C maupun D di bawahnya, sehingga kasus-kasus rujukan itu langsung diterima oleh rumah sakit yang bersangkutan. Jadi tergantung dari situasi fasilitas kesehatan yang ada di situ. Kemudian sama halnya juga pada kasus-kasus seksualnya. Bahkan bisa sampai fase positif, sedangkan 3 yang lain tetap negatif walaupun angkanya berbeda. Nah, pada 4 rumah sakit ini selama 6 bulan jika dibandingkan, maka rata-rata selisih klaim dan pendapatan rumah sakit itu sekitar 6 miliar ya selisihnya. Dan maka 2 yang di bawah 6 miliar ini yang dikatakan menurut kategori kami tadi adalah yang efisien, sedangkan 2 yang di atas itu dikatakan masuk
Di sini rumah sakit karya di Datasan sedikit itu dikatakan 28 tahun menjadi rumah sakit jantung nasional, kami sudah mempunyai satu kualitas pelayanan dari dokter-dokter yang pengalaman, punya laboratorium yang handal dan proses yang sudah sangat canggih. Sehingga memang kami memerlukan satu pemotretan bagaimana layanan kami mempunyai dan kami harus menghadapi kami mempersiapkan dengan baik dan menjadikan pelaksanaan jaga itu sebagai tantangan dan peluang dan harus menjaga standar mutu maupun standar biaya. Masalahnya pada waktu itu adalah maaf ini pada saat itu pada tahun 2012 ke bawah unit cost dan alangkah baiknya seandainya di rumah sakit itu mempunyai akuntan yang bisa mendesain sistem akuntansi, bisa tidaknya menyiapkan suatu sistem informasi akuntansi sehingga ketika kita harus menghitung unit cost atau menghitung tarif atau melakukan efisiensi, mereka sudah siap dengan sistem itu sehingga dengan mudah itu bisa kita lakukan. Yang saya temukan di rumah sakit itu nggak ada, bahkan banyak latar belakang manajer akuntansi dan keuangan ini yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan keuangan dan akuntansi. Menerapkan kebijakan, tapi kebijakan itu pada saat hari-harinya itu nggak apa-apa, tapi setelah kita selesai berpuasa atau selesai periode kita, nanti diungkit-ungkit bahwa kebijakan salah dan itu melanggar aturan. Padahal itu kan suatu kegiatan yang strategis. Apa bedanya strategis dengan melanggar aturan? Yang tadi kan para manajer hanya bisa melakukan sesuatu yang ada juknis-juklak yang sudah ada aturannya, sedangkan yang strategis enggak. Nah, padahal yang strategis itu itu yang titik rawan untuk ditembak oleh yang berikutnya. Yang kedua, bukan pada klinikal pathway-nya kebanyakan dilakukan. Kita juga harus lebih cukup. Terima kasih. Yang saya temukan bahwa itu hanya 47% hanya untuk kasus infar miokard akut yang 5.400. Jadi saya tidak menyatakan bahwa untuk seluruh pasien yang masuk dengan berbagai diagnosis. Kalau mungkin bisa dihitung dengan yang penyakit lain barangkali ini nggak, karena infar miokard akut kan high teknologi Pak. Jadi perlu sumber daya yang luar biasa, pakai alat-alat yang luar biasa. Jadi fokusnya besar sekali. Jadi waktu dicemplungkan pada yang nanti pada tahun itu kan kita belum pada 75%, itu memang 47%. Kita terbayarkan hanya 93 miliar saja. Tapi ini sekali lagi ini adalah simulasi. Karena waktu itu yang terjadi